Bismillahirrahmanirrahim. Bunda akan menceritakan tentang sejarah Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina. Masjid Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa terletak di Yerusalem Timur, wilayah Kota Tua. Masjidil Aqsa dahulu adalah Baitul Maqdis, yaitu kiblat pertama umat muslim. Masjid Al-Aqsa merupakan komplek masjid yang terletak di Palestina. Teman-teman, adapun 5 hal tentang Masjidil Aqsa yang perlu kita ketahui, yaitu 1. Kiblat umat muslim pertama, Masjid Al-Aqsa. Nah, Masjid Al-Aqsa ini adalah kiblat pertamanya umat muslim generasi awal hingga 17 bulan setelah hijrah, sampai kemudian dialihkan ke Ka'bah, yaitu Masjidil Haram. Keutamaan yang kedua daripada Masjidil Aqsa yaitu masjid kedua di dunia. Apa ya maksudnya? Masjid Al-Aqsa merupakan masjid kedua yang dibangun di dunia, sebagaimana hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, Al-Bukhari dan Muslim berkata, "Masjid manakah yang pertama kali dibangun?" Rasulullah menjawab, "Masjidil Haram." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau bersabda, "Kemudian Al-Masjidil Al-Aqsa." Berkata Abu Muawiyah, yakni Baitul Maqdis. Abu Dzar bertanya lagi, berapa lama antara keduanya? Beliau menjawab 40 tahun. Diketahui bahwa Masjid Al-Aqsa telah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian masjid ini dibangun turun-temurun oleh nabi-nabi setelahnya. Nah, keutamaan yang kedua yaitu tempat ziarah yang dianjurkan Rasulullah, termasuk salah satu keistimewaan Masjid Al-Aqsa yang perlu diketahui. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Tidak dikerahkan melakukan suatu perjalanan kecuali menuju 3 masjid, yaitu Masjid Al-Haram dan Masjidku dan Masjid Al-Aqsa." Keutamaan yang ketiga yaitu tempat persinggahan Isra Mi'raj. Sesuai yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Ketika Rasulullah dipertemukan langsung dengan Sang Pencipta, Rasulullah didampingi malaikat Jibril dengan mengendarai burak berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Rasulullah pun sempat mendirikan salat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Selanjutnya, keutamaan dari Masjidil Aqsa adalah tempat yang diberkahi. Adalah Masjid Al-Aqsa merupakan tempat yang dilebihkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud diberkahi karena kawasan Masjid Al-Aqsa merupakan tempat diutusnya para nabi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sholat di dalam Masjidil Haram seperti melaksanakan 100.000 sholat. Sholat di dalam masjidku, yaitu Masjid Nabawi, seperti melaksanakan 1.000 sholat. Dan sholat di dalam Baitul Maqdis seperti melaksanakan 500 sholat. Dan teman-teman, selama ini yang menjaga Masjid Al-Aqsa adalah saudara-saudara kita di Palestina. Tetapi sesungguhnya kita sebagai umat muslim juga bertanggung jawab ikut menjaga Masjid Al-Aqsa. Mengapa? Karena Masjid Al-Aqsa ini adalah milik umat muslim yang ada di seluruh dunia. Jalankan ibadah Jumat berkah. Jangan lupa bagi anak laki-laki untuk sholat Jumat dan bersedekah serta memperbanyak berdoa di waktu setelah asar sampai maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.